Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Romeli Reza, absen 2 dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Kita langsung masuk saja ke materinya. Masa pendudukan Jepang di Indonesia adalah masa yang sangat berpengaruh bagi perkembangan di Indonesia. Selain itu, hampir tidak ada tantangan yang berarti kepada Belanda sebelumnya. Nah, dampak di sini bukan berarti hal-hal yang berbau negatif, tetapi ada juga kok positifnya. Oke, langsung aja kita bandingkan apa dampak positif dan negatif pendudukan Jepang di Indonesia dalam bidang politik, ekonomi, budaya, pendidikan, sosial, dan militer. Yang pertama, dampak positif pendudukan Jepang. Tidak banyak yang mengetahui tentang dampak positifnya Jepang menduduki Indonesia. Adapun dampak positif yang dapat dihadirkan antara lain dari bidang politik, ada melarang penggunaan bahasa Belanda dan memperbolehkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Yang kedua, ada diperbolehkannya bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa komunikasi nasional dan menyebabkan bahasa Indonesia mengukuhkan diri sebagai bahasa nasional. Yang ketiga, dibentuknya Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI dan PPKI. Dengan kemunculan Badan Persiapan ini, muncullah ide Pancasila. Yang keempat, Jepang mendukung semangat anti Belanda sehingga mau tak mau ikut mendukung semangat nasionalisme Indonesia. Antara lain menolak pengaruh-pengaruh Belanda, misalnya perubahan nama Batavia menjadi Jakarta. Yang kelima, memberi kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk ikut serta dalam pemerintahan politik. Selanjutnya dari bidang ekonomi, yang pertama ada dalam bidang ekonomi didirikannya Kumnyai, yaitu koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Diperkenalkan suatu sistem baru bagi pertanian, yaitu line system atau sistem pengaturan bercocok tanam secara efisien yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan. Dampak positif dalam bidang sosial, yang pertama, mulai berkembangnya tradisi kerja bakti massal melalui Kinrohoshi. Yang kedua, munculnya sikap persatuan dan kesatuan dalam mengusir penjajah di Indonesia. Bangsa Indonesia mengalami berbagai pembaharuan akibat didikan Jepang yang menumbuhkan kesadaran dan keyakinan yang tinggi akan harga dirinya. Selanjutnya ada pembentukan strata masyarakat hingga tingkat paling bawah, yaitu tonarigami atau rukun tetangga, atau biasa disebut sebagai RT. Dampak positif dalam bidang budaya, yang pertama, Jepang mendirikan Kelminbunka Shidoso atau Pusat Kebudayaan tanggal 1 April 1943 di Jakarta. Fungsi lembaga ini mewadahi aktivitas kebudayaan Indonesia. Yang kedua, ada pembentukan Persatuan Aktris Film Indonesia atau Persafi yang bertujuan mendorong aktris-aktris profesional dan amatir untuk bereksperimen dengan mengubah lakon terjemahan bahasa asing ke bahasa Indonesia. Selanjutnya dalam bidang pendidikan, yang pertama dalam pendidikan diperkenalkannya sistem Nippon sentris dan diperkenalkannya kegiatan upacara dalam sekolah. Yang kedua, mendirikan sekolah seperti SD 6 tahun, SLTP atau SMP 9 tahun, dan SLTA atau SMA. Dalam bidang militer, yang pertama ada Jepang memberikan pelatihan militer semi militer kepada pemuda Indonesia dan mempersenjatai pemuda demi keperluan perang Jepang, seperti mengikutsertakan pemuda ke organisasi Ibodan, Heiho, Sulsintai, dan sebagainya. Peninggalan peralatan militer dan infrastruktur perang milik Jepang yang dapat digunakan sebagai modal untuk mempertahankan kemerdekaan. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, banyak peralatan militer Jepang yang kemudian dikuasai oleh pemuda Indonesia. Selanjutnya, dampak negatif pendudukan Jepang. Selain dampak positif yang tadi, Jepang juga membawa dampak negatif yang luar biasa. Antara lain, dari dalam bidang politik, yang pertama dilarangnya kegiatan politik dan dibubarkannya organisasi politik yang ada. Yang kedua, dilarangnya segala jenis rapat dan kegiatan politik. Selanjutnya dalam bidang ekonomi, Jepang mengeksploitasi SDA dan SDM untuk kepentingan perang.
Yang kedua, Jepang mengambil secara paksa makanan, pakaian, dan pembekalan lainnya dari rakyat Indonesia tanpa kompensasi. Yang ketiga, terjadinya inflasi dan krisis ekonomi yang sangat menyengsarakan rakyat. Yang keempat, terputusnya hubungan antar daerah akibat dari self-sufficiency. Yang kelima, kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang sehingga seluruh potensi SDA dan bahan mentah lainnya digunakan untuk mendukung industri perang. Yang keenam, penerapan sanksi yang berat oleh Jepang dengan menerapkan sistem ekonomi secara ketat. Yang ketujuh, menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki atau memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang. Dalam bidang sosial, yang pertama, adanya praktik perbudakan wanita atau Yugun Lanfu. Banyak wanita muda Indonesia yang digunakan sebagai wanita penghibur bagi perang Jepang. Yang kedua, kegiatan Romusa yang menyengsarakan dan memiskinkan rakyat. Yang ketiga, pembatasan pers sehingga tidak ada pers yang independen dan pengawasan berada di bawah pengawasan Jepang. Yang keempat, terjadinya kondisi yang parah dan maraknya tindak kriminal seperti perampokan, pemerkosaan, dan lain-lain. Dalam pendidikan, ada banyak guru-guru yang diperkerjakan sebagai pejabat pada masa itu yang menyebabkan kemunduran standar pendidikan secara tajam. Yang terakhir dalam bidang militer, yang pertama ada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh tentara Jepang karena menghukum keras orang-orang yang menyimpang atau menentang dari Jepang. Yang kedua, penghapusan semua organisasi politik dan peranata sosial warisan Hindia Belanda yang sebenarnya banyak diantaranya yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, sosial ekonomi, dan kesejahteraan warga. Yang keempat, Romusa mobilisasi rakyat Indonesia, terutama warga Jawa, untuk kerja paksa dalam kondisi yang tidak manusiawi. Yang kelima, eksploitasi segala sumber daya seperti sandang, pangan, logam, dan minyak demi kepentingan perang. Akibatnya, beras dan berbagai bahan pangan petani dirampas Jepang sehingga banyak rakyat yang menderita kelaparan. Yang keenam, krisis ekonomi yang sangat parah. Hal ini karena dicetaknya uang pendudukan secara besar-besaran sehingga menyebabkan terjadinya inflasi. Yang ketujuh, kebijakan self-sufficiency atau kawasan mandiri yang menyebabkan terputusnya hubungan ekonomi antar daerah. Yang kedelapan, kebijakan fasis pemerintah militer Jepang yang menyebar polisi khusus dan intelijen di kalangan rakyat sehingga menimbulkan ketakutan. Pemerintah Jepang bebas melanggar hak asasi manusia dengan menginterogasi, menangkap, bahkan menghukum mati siapa saja yang dicurigai atau dituduh sebagai mata-mata atau anti Jepang tanpa proses pengadilan. Yang kesembilan, pembatasan pers sehingga tidak ada pers yang independen, semuanya di bawah pengawasan Jepang. Yang kesepuluh, terjadinya kekacauan, situasi, dan kondisi keamanan yang parah seperti maraknya perampokan, pemerkosaan, dan lain-lain. Yang ke-11, pelarangan terhadap buku-buku bahasa Belanda dan Inggris yang menyebabkan pendidikan yang lebih tinggi terasa mustahil. Yang ke-12, banyak guru yang dipekerjakan sebagai pejabat pada masa itu sehingga menyebabkan kemunduran standar pendidikan secara tajam. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.